Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Mungkin kalian pernah membaca atau mendengar sebuah cerita yang memotivasi dan menginspirasi kalian. Bahkan kalian pernah membuat cerita baik itu di sosial media maupun secara nyata di sekolah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi teks cerita inspiratif. Ini adalah kompetensi dasar dan tujuan dalam teks cerita inspiratif. Bisa kalian baca ya anak-anak. Teks cerita inspiratif. Mari kita bahas tentang teks cerita inspiratif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian teks cerita inspiratif. Yang kedua, tujuan teks cerita inspiratif. Yang ketiga, ciri-ciri teks cerita inspiratif. Dan yang keempat, unsur teks cerita inspiratif. Yuk kita kupas. Pertama, pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang ketika membacanya. 2. Tujuan teks cerita inspiratif. Tujuan dari teks cerita inspiratif adalah untuk memberikan inspirasi atau motivasi kepada pembaca cerita tersebut. Jadi, setelah membaca teks cerita inspiratif, pembaca merasakan motivasi dengan cerita tokoh yang ada dalam cerita tersebut. 3. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Ciri yang pertama, memiliki tema yang spesifik. Ciri yang kedua, memiliki alur cerita tertentu. 3. Memiliki pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. Jadi jelas ya, dalam cerita teks inspiratif pasti memiliki pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. 4. Termasuk dalam cerita naratif. Dan 5. Menjadi panutan bagi pembacanya. Kita masuk ke dalam poin 4, yaitu unsur pembangun cerita inspiratif. Unsur yang pertama yaitu tokoh dan penokohan. Jelas ya, jika tokoh itu adalah orang yang memerankan dan penokohan adalah watak yang diperankan oleh tokoh tersebut. Nah, tokoh ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada tokoh antagonis, protagonis, dan protagonis. 2. Latar cerita. Latar cerita yaitu yang menggambarkan tentang di mana cerita itu diceritakan. Latar itu bisa latar tempat, latar waktu, ataupun latar suasana dalam cerita tersebut. 3. Ada alur. Alur adalah jalannya cerita yang menampilkan kepaduan antara sebab akibat, antara tema, penokohan, latar tempat, suasana dalam cerita tersebut. 4. Sudut pandang atau kata lainnya point of view. Nah, sudut pandang ini biasanya terbagi menjadi 2. Yang biasa digunakan ya, yang pertama ada sudut pandang orang pertama dan yang kedua sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya ditandai dengan kata aku, saya, sedangkan sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata dia dan mereka. Yang kelima ada tema. Tema merupakan gagasan utama dalam membuat sebuah cerita. Jadi tema itu menjadi patokan dasar dalam membuat sebuah cerita. 6. Amanat. Nah,
jelas ya, dalam sebuah cerita inspiratif pasti memiliki amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulis untuk membaca cerita tersebut. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.